Hai guys, salam sehat. Masih bersama dengan Pak Ardi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Ayo kita goyang bersama biar semangat menggapai mimpi. Bangun di pagi hari, sambut sinar matahari, bunga bermekaran harum indah berseri, burung-burung bernyanyi, merdu damai di hati. Awali pagi ini dengan senyuman berseri, mulailah pagi ini dengan semangat membara. Buanglah hati sedih, kecewa dan putus asa, jangan takut rintangan halangan mendera. Kita sisihkan baju untuk menggapai cita-cita. Mari kita bernyanyi, awali pagi ini dengan penuh semangat untuk menggapai mimpi. Mari kita bernyanyi, awali pagi ini dengan penuh semangat untuk menggapai mimpi. Tetap semangat ya anakku, menggapai mimpi-mimpi kita. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi anak-anakku, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini pembelajaran kita adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih sama dengan materi pembelajaran yang sebelumnya. Tapi jangan bosan-bosan ya, biar kalian lebih memahami dan lebih mengerti. Pak Ardi ingatkan lagi pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau sebuah bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan atau uraian yang mendukung gagasan pokok. Jadi, dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokok. Nah, kalau sudah ketemu berarti yang lain itu gagasan pendukungnya. Nah, ini pengertian lain dari ide pokok. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya, Pak Ardi sudah sampaikan tadi ya. Jadi, nama lainnya itu ide pokok, gagasan utama, sama saja. Gagasan pokok itu pun artinya sama. Nah, berikutnya ini adalah cara menemukan ide pokok. Yang pertama adalah baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Menandainya bisa menggunakan pensil, ballpoint, ataupun spidol. Yang sangat penting di sini adalah pasti kalian harus membaca paragraf tersebut. Kalau kalian tidak membaca, tidak akan bisa menemukan. Itu kuncinya. Ya, bisa dimengerti? Berikut ini adalah pengertian kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Jadi kalimat penjelas ini adalah kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Selanjutnya adalah contoh dari sebuah paragraf.
kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita baca bersama-sama ya. Harimau Sumatera kini semakin langka. Banyak orang memburunya. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada perajin kulit. Apalagi kini habitat hewan tersebut semakin lama semakin menyempit karena penebangan hutan dan pertambangan. Nah, itu tadi adalah contoh paragraf. Kita lihat di situ ada cetak tebal. Nah, yang dicetak tebal itu adalah kalimat utamanya, yaitu harimau Sumatera kini semakin langka. Sekarang kita cari gagasan pokoknya. Kita ringkas, harimau Sumatera semakin langka. Pak Ardi ulangi, gagasan pokoknya adalah harimau Sumatera semakin langka. Gagasan pendukung yang pertama adalah banyak orang memburunya. Terus yang kedua, habitat hewan tersebut semakin sempit atau semakin punah karena penebangan hutan dan pertambangan. Itu tadi contoh dari Pak Ardi, semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Semangat ya! Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket kalian 4A, halaman 55. Kalian baca dengan cermat paragraf tersebut. Lalu, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kerjakan di buku tugas ya. Nah, itu dia teks bacaannya dengan judul Karapan Sapi. Kalian baca baik-baik dari awal hingga akhir. Jangan membaca awalnya saja atau akhirnya. Kalian baca keseluruhan, lalu kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya di masing-masing paragraf. Bisa dimengerti ya anak-anakku penjelasan dan tugas-tugasnya dari Pak Ardi. Kalau kalian belum paham atau belum mengerti, bisa langsung nanti tanyakan ke Pak Ardi. Tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dah.